Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Bu Setia. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang traits behavior and relationship. Oleh saya sendiri, Aska Aulia Pambudi, lalu ada teman saya Yuliana Febrianti, lalu selanjutnya ada Raisa Nuansa Meliani, ada Rizka Permatasari, Sinta Linova, Melvin Narulita Chandra, dan Mario Marcelo Teddy. Pada bab 2 kali ini kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama itu ada the traits approach, yaitu yang akan dibahas di sini adalah personal traits associated with effective leaders. Terus yang kedua ada know your strengths, ya kita akan bahas identify our own strengths that bring to a leadership role. Terus yang ketiga ada behavior approach, understand type of role, leadership behavior, and leadership orientation. Terus yang keempat itu ada individualist leadership, yang akan dibahas di sini adalah theory of individualist leadership. Terus yang kelima ada entrepreneurial traits and behavioral. Di sini akan describe the characteristic of entrepreneurial leaders. Boleh di next, Kak? Nah, yang pertama di sini ada the trait approach. Nah, the traits ini adalah karakteristik pribadi yang membedakan seseorang pemimpin. Contohnya tuh kayak kecerdasan, kejujuran, kepercayaan diri, dan penampilan. Dasar teori The Great Man Approach adalah gagasan bahwa beberapa orang dilahirkan dengan sifat yang menjadikan mereka pemimpin alami. Terus The Great Man Approach ini berusaha mengidentifikasi sifat-sifat yang dimiliki oleh para pemimpin dengan membedakan mereka dari orang-orang yang bukan pemimpin. Boleh di next, Kak? Nah, ini ada the traits important for leadership. Yang pertama itu ada optimism dan self-confident. Nah, pada penelitian terbaru menunjukkan pandangan positif dan sikap ceria sebagai kunci kepemimpinan yang efektif. Di sini optimis itu mengacu pada kecenderungan untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu dan berharap bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Para pemimpin di semua tingkatan membutuhkan optimis yang tingkat tertentu untuk melihat kemungkinan bahwa melalui rintangan tersulit dan mengumpulkan orang-orang di sekitar visi untuk masa depan yang lebih baik. Terus sedangkan untuk karakteristik yang terkait adalah memiliki sikap positif tentang diri sendiri. Pemimpin yang mengenal diri sendiri mengembangkan self-confidence yang merupakan jaminan umum dalam penilaian diri sendiri, pengambilan keputusan ide, dan kemampuan. Nah, di sini percaya diri itu bukan berarti sombong atau angkuh, tapi lebih ke mengetahui dan percaya kepada diri sendiri. Terus di sini kepercayaan diri itu terkait dengan self-efficacy yang mengacu pada keyakinan kuat seseorang bahwa dia dapat berhasil menyelesaikan tugas atau hasil tertentu. Nah, seorang pemimpin yang memiliki citra diri yang positif dan menunjukkan kepastian tentang kemampuannya sendiri untuk mencapai suatu hasil menumbuhkan kepercayaan di antara para pengikutnya. Terus mendapatkan rasa hormat dan kekaguman, serta menciptakan motivasi dan komitmen di antara para pengikutnya untuk misi yang ada. Terus di sini ada honesty and integrity. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang etis. Salah satu aspek menjadi pemimpin yang beretika adalah pemimpin yang jujur kepada pengikutnya atau kepada karyawan atau orang-orang yang dipimpinnya. Nah, honesty ini mengacu pada kebenaran dan tidak menipu. Terus yang integrity itu berarti bahwa karakter seseorang pemimpin memiliki pendirian yang kuat, terintegrasi, dan didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kokoh. Dan juga dia bertindak sesuai dengan prinsip tersebut. Nah, pemimpin yang mencontohkan keyakinan etis mereka melalui tindakan mereka sehari-hari akan mendapatkan kekaguman, rasa hormat, dan kesetiaan. Kejujuran dan integritas adalah fondasi kepercayaan antara pemimpin dan para pengikutnya.
Terus yang terakhir ini di sini ada drive. Nah, karakteristik lain yang dianggap penting untuk bisa memimpin secara efektif adalah drive. Nah, para pemimpin sering bertanggung jawab untuk memulai proyek baru serta membimbing proyek agar berhasil diselesaikan. Drive mengacu pada motivasi yang tinggi yang menciptakan tingkat usaha yang tinggi oleh seorang pemimpin. Pemimpin dengan dorongan mencari pencapaian memiliki energi dan keuletan dan sering dianggap ambisius. Jika orang tidak berusaha untuk mencapai sesuatu, mereka jarang melakukannya. Terus, ambisi dapat memungkinkan para pemimpin untuk menetapkan tujuan yang menantang dan mengambil inisiatif untuk mencapainya. Boleh di next, Kak? Nah, ini ada tampilan 2.1 ini menyajikan beberapa ciri dan kategori masing-masing yang telah diidentifikasi melalui penelitian sifat selama bertahun-tahun. Nah, banyak para peneliti itu yang masih berpendapat bahwa beberapa sifat penting untuk kepemimpinan efektif tetapi hanya dapat mengkombinasi dengan faktor-faktor lain. Nah, beberapa sifat yang dianggap penting itu ada di sini. Ada personal karakteristiknya, ada intelligent and ability-nya, personality-nya yang optimis. Terus terus sosial karakteristiknya salah satunya adalah kooperatif. Terus work related karakteristiknya salah satunya ada drive. Terus social background-nya itu yang dicakup tuh edukasinya. Boleh next, Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada know your strength. Para pemimpin terbaik seringkali mengenali dan mengasah kekuatan mereka sambil mempercayai dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menutupi kelemahan mereka. Para pemimpin memahami kekuatan mereka sehingga dapat menggunakan kemampuan ini secara efektif untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Selanjutnya ada what are strengths. Kekuatan adalah bakat atau kemampuan alami yang telah didukung dan diperkuat dengan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Kekuatan penting sebagai fokus dalam lingkup kehidupan dan energi, antusiasme, dan efektivitas dapat menjadi dasar sebuah kepemimpinan. Di next. Selanjutnya akan dilanjut. Sinta, boleh dijelasin aja sedikit tentang yang tabel ini? Oke. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa karakteristik dari seorang leader. Yang pertama itu ada personal karakteristik. Yang pertama ada energi, di mana pemimpin harus memiliki energi, di mana pemimpin harus memiliki energi untuk mengarahkan dan menggerakkan anggotanya. Kemudian yang kedua ada passion, yang ketiga ada memiliki kerendahan hati, terus memiliki stamina fisik. Lalu yang kedua memiliki intelligence dan ability atau kecerdasan dan kemampuan, di mana seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dan kemampuan kognitif. Selanjutnya, memiliki sifat yang tegas, serta pengetahuan yang luas. Dan untuk personalitinya, seorang pemimpin harus memiliki sifat optimis, cheerful, percaya diri, kemudian kejujuran dan integritas, memiliki karisma, terus keinginan untuk memimpin, serta independen. Selanjutnya, untuk sosial karakteristiknya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, kemudian keterampilan interpersonal, memiliki sifat yang kooperatif, dan kemampuan untuk saling bekerja sama, kebijaksanaan dan diplomasi. Kemudian untuk work-related karakteristiknya, yaitu untuk keinginan untuk unggul, memiliki keteguhan, memiliki pikiran untuk bersifat adil, tekun, dan ulet. Kemudian untuk social background-nya meliputi pendidikan dan mobilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penelitian terbaru.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kekuatan pemimpin yang berbeda mungkin lebih cocok untuk berbagai jenis peran kepemimpinan. Tampilan 2.2 mengilustrasikan 3 jenis peran kepemimpinan yang diidentifikasi dalam organisasi saat ini oleh tim ahli di Hay Group. Yang pertama itu operational role atau peran operasional, para kepemimpinan yang berorientasi secara vertikal, di mana seorang eksekutif memiliki kontrol langsung atas orang dan sumber daya dan kekuatan posisi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pemimpin operasional mengisi lini tradisional dan manajemen posisi umum, misalnya dalam hal bisnis. Mereka menetapkan tujuan, menetapkan rencana, dan mendapatkan sesuatu dilakukan terutama melalui hierarki vertikal dan penggunaan posisi kekuasaan. Pemimpin operasional dengan gigih berfokus memberikan hasil. Mereka membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi dan cenderung tegas, selalu mendorong maju dan meningkatkan standar. Yang kedua, collaborative role atau peran kolaboratif. Peran kepemimpinan secara horizontal, seperti pemimpin tim, yang melakukan perannya di belakang layar dan menggunakan kekuatan pribadi untuk mempengaruhi orang lain dan menyelesaikan pekerjaannya. Peran kolaboratif adalah peran horizontal dan mencakup orang-orang seperti proyek manajer, manajer matriks, dan pemimpin tim di perusahaan yang lebih terorganisir secara horizontal. Pemimpin dalam peran kolaboratif biasanya tidak memiliki kekuatan posisi yang kuat dari peran operasional. Pemimpin kolaboratif membutuhkan keterampilan orang yang sangat baik untuk membangun hubungan dan memperoleh persetujuan melalui pengaruh pribadi. Mereka juga sangat proaktif dan ulet, serta mereka menunjukkan fleksibilitas untuk mengatasi ambiguitas dan ketidakpastian yang terkait dengan peran kolaboratif. Selanjutnya, advisory role atau peran penasehat. Peran kepemimpinan yang menyediakan saran, panduan, dan mendukung orang lain serta departemen dalam sebuah organisasi. Pemimpin dalam peran penasehat memberikan bimbingan dan dukungan kepada orang lain dan di departemen dalam organisasi. Pemimpin penasehat membutuhkan keterampilan dan kemampuan orang-orang untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi, pengetahuan, dan persuasi pribadi. Selain itu, para pemimpin dalam peran penasehat membutuhkan tingkat kejujuran dan integritas yang sangat tinggi untuk membangun kepercayaan dan menjaga organisasi tetap pada landasan etika yang kuat. Next. Selanjutnya, pembahasan mengenai behavior approach yang terdiri dari 5 topik. Yang pertama itu autokratik versus demokratik atau gaya kepemimpinan autokratis versus gaya kepemimpinan demokratis. Yang kedua, Ohio State Study. Yang ketiga, University of Michigan Study. Yang keempat, The Leadership Grid. Dan yang terakhir, Theory of High Leader. Next. Berikut ini gaya kepemimpinan autokratis versus gaya kepemimpinan demokratis. Untuk gaya kepemimpinan autokratis, yaitu seorang pemimpin yang cenderung berpusat pada kekuatan otoritas. Jadi maksud dari gaya kepemimpinan autokratis ini, seorang pemimpin dalam membuat suatu keputusan mempunyai pilihannya sendiri tanpa mengambil masukan dari anggota. Anggota di dalam kepemimpinan tipe ini tidak dilibatkan untuk mempertimbangkan suatu keputusan atau pendapat dan diharapkan untuk mematuhi keputusan tertentu yang sudah ditentukan oleh pemimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis yaitu seseorang pemimpin yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain, mendorong partisipasi, mengandalkan pengetahuan bawahan untuk menyelesaikan tugas, dan tergantung pada rasa hormat bawahan untuk mempengaruhi mereka. Jadi gaya kepemimpinan demokratis ini, pemimpin yang membuat suatu keputusan berdasarkan masukan dan diskusi bersama anggota tim yang dimiliki. Lalu, keputusan tersebut diserahkan kepada pemimpin sebagai pembuat keputusan akhir di setiap diskusi. Sehingga dari dua gaya kepemimpinan ini, gaya kepemimpinan demokratis terbilang salah satu gaya yang efektif karena memiliki sebuah peluang untuk para pengikut menyampaikan pendapat atau masukan yang mereka miliki untuk kemajuan tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada leader continuum, a third
that combine autocratic and democratic style of leadership. Nah, pada tabel ini ada boss-centered leadership sama subordinate leadership. Nah, pada bagian panah ini yang jika panah semakin ke kanan, menunjukkan bahwa semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh para bawahan. Nah, jika semakin ke kiri, maka semakin besar kewenangan yang dimiliki oleh manajer. Nah, pada kotak yang berwarna oranye ini, itu memberitahu penggunaan wewenang oleh manajer, dan yang berwarna hijau ini area kebebasan bagi para bawahan. Terus di bawahnya itu ada bagi-bagiannya. Dia tuh memberikan suatu keputusan untuk mengumumkan. Manajer tuh kayak membuat keputusan dan mengumumkannya kepada pada bawahannya. Nah, yang kedua itu ada manager sales decision. Itu manajer tuh seperti kayak membuat keputusan untuk suatu hal di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada manager present ideas and invite question. Itu kayak si manajer ini dia membuat ide dan membuat pertanyaan untuk para bawahannya. Dia kayak minta solusi atau untuk solusi untuk kedepannya gimana. Nah, selanjutnya ada manager present tentative decision subject to change. Nah, manajer ini menyajikan masalah, mendapatkan saran dan membuat keputusan. Selanjutnya ada manager present problem, gets suggest dan makes decision. Nah, di sini manajer mendefinisikan batas, meminta kelompok untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada manager defense limit as group to decision. Manajer tuh mengutamakan bawahan untuk berfungsi dalam batas-batas ditentukan oleh atasan. Next, Aska. Selanjutnya ada Ohio State Studies. Nah, para peneliti melakukan studi untuk mengidentifikasi dimensi dari perilaku kepemimpinan yang menyebarkan LBDQ atau Leader Behavior Description Questionnaire, dan analisis menghasilkan dua kategori. Nah, kategori yang pertama itu consideration, yaitu menggambarkan sejauh mana pemimpin peduli tentang bawahan, menghormati ide-ide dan perasaan mereka, dan membangun rasa saling percaya. Memberikan penghargaan, mendengarkan masalah dengan cermat, dan mencari masukan dari bawahan mengenai keputusan penting adalah contoh perilaku pertimbangan. Selanjutnya yang kedua itu ada initiating structure, yaitu menggambarkan sejauh mana seorang pemimpin berorientasi pada tugas dan mengarahkan aktivitas kerja bawahan menuju pencapaian tujuan. Jenis perilaku pemimpin ini termasuk mengarahkan tugas, membuat orang bekerja keras, merencanakan, memberikan jadwal eksplisit untuk aktivitas kerja, dan memerintah dengan tangan besi atau memimpin dengan kejam atau terlalu keras. Di next, Aska. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya Aska Pambudi akan melanjutkan materi selanjutnya tentang behavioral approach. Itu selanjutnya kita membicarakan tentang University of Michigan Studies. Di sini itu studi Universitas Michigan atau University of Michigan itu dia nge-compare langsung nih untuk supervisor yang efektif sama nggak efektif. Nah, caranya itu menyebarkan kuesioner yang namanya itu mereka namain itu Survey of Organization. Nah, hasil kuesioner itu yang dikumpulkan dari para responden mereka itu mereka akhirnya tuh nge-identified dua
tipe kepemimpinan. Nah, 2 tipe kepemimpinan itu ada employee centered dan job centered. Employee centered itu gimana para pemimpin itu berfokus pada bawahannya. Jadi mereka emang subordinate oriented gitu loh. Jadi mereka emang mementingkan itu kepentingan bawahannya atau yang menjadi kebutuhan bawahannya. Terus yang kedua ini ada job centered, di mana para pemimpin itu sangat task oriented. Jadi mereka itu mengarahkan kegiatannya itu biar efisien, terus biar minimize biaya, habis itu gimana schedule itu biar apa ya, tertata gitu loh, biar on time, biar tercapai, terus memiliki penekanan pada tujuan dan fasilitasi kerja. Jadi di sini para supervisor atau para atasannya itu mereka itu sangat apa ya, mengedepankan tugas yang menjadi kewajiban mereka gitu loh, dengan sedikit pertimbangan atas apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan para bawahannya. Nah, di sini ada leadership grade. Di sini kan ada apa namanya? Ada skala ya, ada sumbu X itu dia menjelaskan tentang concern of result. Berarti dia membicarakan bagaimana hasilnya. Lalu sumbu Y itu membicarakan tentang concern of people. Bagaimana apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan para karyawannya. Di sini ada 5 titik, ada 5 daerah. Yang pertama itu untuk koordinat 1.1 atau yang bisa dibilang concern of result-nya rendah, concern of people-nya juga rendah. Jadi dia kepedulian dia terhadap tugasnya rendah, kepedulian terhadap bawahannya rendah. Nah, ini namanya impoverished management, di mana mereka itu nggak terlalu memikirkan keduanya gitu loh. Nah, terus selanjutnya di sini ada koordinat 1.9, yaitu yang dinamakan country club management, di mana dia sangat concern dengan bawahannya, dengan menjadi apa yang menjadi kepentingan anggotanya, tapi dia sedikit mempertimbangkan hasil yang akan dicapai. Nah, ini tuh baik untuk baik untuk karyawannya, baik untuk bawahannya, tapi nggak baik juga buat tujuannya. Jadi emang kurang ideal gitu loh. Karena kan walaupun harmonis, tapi tujuan yang akan dicapai itu nggak kecapai gitu loh. Nah, terus di sini ada koordinat selanjutnya itu yaitu 999, di mana orang itu sangat tinggi memperdulikan tentang hasil tugasnya dan sangat tinggi juga memperdulikan tentang bagaimana kebutuhan bawahannya atau anggotanya. Ini namanya tim manajemen. Ini ada koordinat 9.9. Nah, terus selanjutnya ada di authority compliance management. Mereka sangat menggunakan authority-nya itu dengan apa ya, secara full tuh, secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan bawahannya. Seperti yang tadi dibilang, itu sangat task oriented gitu loh. Nah, terus yang terakhir ini ada yang di koordinat 5.5. Ini middle of the road management. Jadi dia ideal gitu loh, maksudnya ideal itu nggak terlalu mentingin banget karyawannya, tapi juga memikirkan, tapi juga nggak terlalu mementingkan hasilnya juga, tapi juga apa ya, tetap mempertimbangkan. Jadi mereka tuh tengah-tengah antara kedua dimensi ini gitu loh. Itu the leadership grade, macam-macam kepemimpinan. Nah, ini selanjutnya ada theories of a high leader. High leader itu maksudnya gini, di mana seorang pemimpin itu berusaha mereka itu tinggi dalam dimensi peduli terhadap tugasnya dan tinggi juga dalam dimensi peduli terhadap anggotanya gitu loh. Kalau yang di leadership grid tadi mereka itu di koordinat yang 9 tadi gitu loh. Nah, di sini temuan di 2 dimensi yang dari Sitari tadi itu menimbulkan 3 pertanyaan untuk dipikirkan. Yang pertama, apakah 2 dimensi itu yang paling penting tuh yang mana antara 2 dimensi itu yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin? Lalu selanjutnya, apakah orientasi pada tugas atau orientasi pada bawahannya itu bisa terjadi bersamaan dalam suatu leader gitu, dalam satu orang gitu loh. Itu bisa apa enggak? Terus yang ketiga, apakah seseorang bisa merubah dirinya masuk ke dalam dimensi tadi yang high leader tadi? Apakah mereka itu bisa menjadi seorang high leader gitu loh. Nah,
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada bagian tema penelitian dari perilaku pemimpin tentang gaya kepemimpinan yang dijelaskan oleh para peneliti di Ohio State University, University of Michigan, dan University of Texas. Yang pertama itu yang di bawah ini, yang kotak di bawah itu ada Ohio State University, di mana mereka melakukan analisis penilaian yang mengakibatkan dua kategori luas dari perilaku pemimpin, yaitu consideration dan initiating structure. Nah, yang kedua itu penelitian dari University of Michigan, di mana mereka menetapkan dua tipe dari perilaku kepemimpinan, dan setiap tipe itu terdiri dari dua dimensi, yaitu employee centered dan job centered. Nah, yang terakhir itu dari University of Texas yang menyatakan bahwa terdapat dua dimensi model kepemimpinan yang melihat keutamaan gaya kepemimpinannya itu berdasarkan pengukuran atas fokus terhadap orang dan produksi. Nah, lalu yang di atas kotak ini ada contoh-contoh dari perilaku kepemimpinan. Di sini terdapat dua perilaku pemimpin, yaitu people oriented behaviors dan task oriented behaviors. Kalau people oriented behaviors ini perilaku yang berorientasi pada orang. Contoh perilakunya tuh kayak mengakui pencapaian, menghormati orang, positif, memberikan dorongan atau semangat, menunjukkan kepedulian dan kepercayaan. Nah, ini tuh yang warna biru, kotak warna biru ini termasuk ke gaya kepemimpinan yang consideration, employee centered, dan conservative people. Di mana sudah dijelaskan sebelumnya kalau consideration, employee centered, dan conservative people ini berfokus pada kebutuhan manusia. Nah, kalau yang task oriented behaviors ini contoh perilakunya kayak memperjelas tujuan tugas, tanggung jawab pekerjaan, terus menetapkan ekspektasi kinerja, merencanakan penggunaan sumber daya, dan lain sebagainya. Dan kalau yang kotak hijau ini tuh masuknya ke initiating structure, job center, dan concept production. Next, Kak. Selanjutnya itu adalah individualized leadership. Ini adalah sebuah teori yang didasarkan pada gagasan bahwa seorang pemimpin mengembangkan hubungan yang unik dengan setiap bawahan atau anggota kelompoknya. Ini menentukan bagaimana pemimpin berperilaku terhadap anggota dan bagaimana anggota menanggapi pemimpin. Nah, jadi tuh kepemimpinan itu sendiri merupakan sebuah rangkaian interaksi antara dua orang atau lebih, atau biasa disebut dengan dyadic atau diadik. Nah, pandangan diadik ini berfokus pada konsep pertukaran, terus apa yang ingin diberikan dan diterima oleh masing-masing pihak. Menurut pandangan diadik, seorang pemimpin itu akan membentuk relationship yang erat dengan pengikutnya sehingga akan menimbulkan rasa hormat. Nah, di sini tuh ada stages of development of individualized leadership. Yang pertama adalah vertical dyad linkage, yaitu perilaku dan sifat pemimpin yang memiliki efek yang berbeda antar pengikut dapat menciptakan in-group dan out-group. Jadi model ini tuh menjelaskan dinamika hubungan yang terbentuk antara pemimpin dengan masing-masing bawahan atau anggota kelompoknya. Di sini sudah disebutkan kayak ada dua kelompok bawahan yang dihasilkan dari kualitas hubungan bawahan dengan atasan, yaitu in-group dan out-group. In-group ini adalah lingkaran dalam pemimpin. Jadi maksudnya itu anggotanya lebih dipercayakan dengan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi, terus tingkat pengaruh yang lebih besar atas pengambilan keputusan pemimpin dan lain sebagainya. Terus juga kalau in-group ini tuh memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya. Kalau out-group itu terdiri dari orang-orang yang memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap keputusan pemimpin, tanggung jawab yang lebih kecil dan akses yang lebih sedikit ke sumber daya. Yang kedua itu leader-member exchange. Model ini menjelaskan bagaimana hubungan pemimpin dan anggota berjalan dan berkembang dari waktu ke waktu, dan bagaimana kualitas pertukaran tersebut mempengaruhi hasil yang diciptakan. Jadi tuh menurut teori ini kepemimpinan terletak pada kualitas hubungan pertukaran yang dikembangkan antara pemimpin
pemimpin dan pengikutnya. Pertukaran kualitas yang tinggi itu dicirikan oleh adanya kepercayaan, terus rasa saling menghormati, dan juga sifat kualitas hubungan yang berimplikasi pada kesejahteraan dan keefektifan karyawan terkait pekerjaan. Nah, yang terakhir itu ada partnership building. Itu pemimpin dapat menciptakan pertukaran positif dengan setiap bawahan. Melakukan hal tersebut dapat meningkatkan kinerja. Jadi kalau teori ini itu lebih menekankan pada bagaimana seorang pemimpin bekerja sama dengan setiap bawahan satu persatu untuk menciptakan hubungan yang positif. Jadi hubungan positif tersebut bisa mempunyai bentuk yang berbeda-beda untuk setiap orangnya. Misalnya salah seorang bawahan dibimbing dengan orientasi consideration atau pertimbangan, sedangkan bawahan lainnya dengan penekanan pada orientasi tugas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bawahannya saat itu. Jadi jika hubungan pertukaran pemimpin dengan bawahan yang positif itu terjadi untuk setiap individu, maka hasil yang akan dicapai oleh organisasi sangat besar, seperti meningkatkan produktivitas dan juga kinerja karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada tabel yang masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu Vertical Diet Linkage Model. Di sini ada in-group versus out-group. Nah, dua kelompok ini merupakan hasil dari kelompok yang dihasilkan dari kualitas hubungan antara pemimpin dengan bawahannya, yaitu in-group dan out-group. Nah, in-group sendiri ini adalah orang-orang grup dalam yang memiliki kepribadian, karakter, dan sikap yang mirip dengan pemimpin, serta memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih tinggi dari bawahan lainnya. Mereka merupakan kelompok yang disukai pemimpin, paling dipercaya dan diandalkan dalam menjalankan pekerjaan dan mengambil tanggung jawab pekerjaan tertentu. Nah, kayak di sini contohnya adalah memberikan dukungan dan dorongan ketika karyawan menghadapi tugas yang sulit dan penuh tekanan. Dan yang kedua, membahas tujuan. Dengan mempercayai karyawan untuk menggunakan pendekatannya sendiri dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Dan yang ketiga, dengan mendengarkan saran dan ide karyawan tentang bagaimana pekerjaan dilakukan. Yang keempat, memperlakukan kesalahan sebagai peluang untuk melatih dan mengembangkan karyawannya. Yang kelima, memberikan tugas yang menarik kepada karyawan untuk memungkinkan karyawan dalam memilih tugas. Lalu selanjutnya ada sometimes differs to subordinates opinion, di mana pemimpin terkadang menuruti pendapat bawahannya itu. Nah, terus yang terakhir ada praises accomplishment and performance improvements, di mana pemimpin ini beberapa kali atau biasanya memberikan pujian atas pencapaian dan peningkatan kinerja dari bawahannya. Lalu ada outgroup. Nah, outgroup ini adalah orang-orang grup luar yang merupakan kelompok yang tidak disukai oleh atasan. Nah, kelompok ini mendapatkan lebih sedikit akses ke sumber daya organisasi. Hubungan mereka dengan pemimpin ini terbatas pada tugas dan tanggung jawab yang disebutkan dalam kontrak kerja, sehingga mereka hanya menjalankan pekerjaan rutin sesuai job description. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama, menunjukkan sedikit pertimbangan jika karyawan mengalami kesulitan dengan tugas. Dan yang kedua, memberikan arahan khusus kepada karyawan tentang cara menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Dan yang selanjutnya ada menunjukkan sedikit minat pada komentar dan saran karyawan. Yang keempat, ada mengkritik atau menghukum jika karyawan tersebut melakukan kesalahan. Dan yang kelima, ada menugaskan, terutama pekerjaan rutin dan memantau karyawan dengan cermat. Selanjutnya ada biasanya pemimpin di sini memaksakan pandangannya sendiri terhadap karyawannya. Terus yang terakhir ada berfokus pada area yang kinerjanya buruk. Nah, jadi pada umumnya in-group di sini lebih menerima reward yang lebih besar, sehingga mereka lebih bersikap positif dan memiliki kepuasan kerja lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada dalam out-group. Next. Selanjutnya ada entrepreneurial traits and behaviors, di mana ada 4 karakteristik atau sifat yang dianggap sangat penting bagi seorang pemimpin, terutama pemimpin sebuah bisnis, yaitu yang pertama ada vision and dissatisfaction with the present.
Untuk memulai sesuatu yang baru mengharuskan wirausahawan tidak puas dengan keadaan sekarang dan memiliki visi yang jelas tentang bagaimana keadaan seharusnya. Misalnya seperti contoh yang dari buku di Richard L. Duff ini disebutkan bahwa pada tahun 1970-an Bill Gates memiliki visi bahwa perangkat lunak dapat menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan. Karakteristik yang berikutnya itu ada ability to get people on board, atau pemimpin wirausaha harus terus merekrut orang lain untuk bergabung, mendukung, dan menambah visi. Nah, Bill Gates di sini mewujudkan visinya untuk berbisnis dalam dunia perangkat lunak yang dikenal luas dan secara aktif terlibat dalam pembuatan perangkat keras seperti IBM untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, karakteristik berikutnya ada flexibility, openness to feedback, and ability to learn and adapt, di mana tidak ada yang memiliki semua jawaban. Jadi, para pemimpin wirausaha harus mampu mendengarkan, belajar, dan terus beradaptasi. Nah, dengan begitu, pemimpin wirausaha akan lebih banyak memiliki ide-ide atau keputusan-keputusan yang baik guna meningkatkan kualitas usaha mereka. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu persistence and execution, di mana pemimpin kewirausahaan harus tekun dalam mengejar visi dan mengambil langkah aktif di sini dan sekarang untuk menghidupkan masa depan. Jika satu hal tidak berhasil, maka para pemimpin kewirausahaan ini dapat mencoba yang lain. Jadi pemimpin ini biasanya memiliki motivasi diri yang tinggi dan bersedia untuk meregangkan diri dan mengambil risiko untuk mencapai visi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari gaya kepemimpinan dari contoh Bill Gates tadi, kita perlu mengambil risiko untuk menciptakan solusi baru untuk tantangan kompetitif yang dihadapi bisnis, terutama dengan pengembangan atau peningkatan produk dan layanan. Dan juga sebagai seorang pemimpin, kita harus mendengarkan saran-saran atau kritik dari orang lain agar bisnis kita dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya membahas pemilik Marissa Mayer Yahoo. Marissa Mayer menetapkan beberapa tujuan sulit sebagai presiden baru dan CEO Yahoo. Tetapi menjadi tangguh adalah bagian dari DNA Mayer. Mayer dikenal sangat energik dan ambisius. Dia menyukai kerja keras dan tantangan. Dia tidak perlu tidur, kata Craig Silverstein yang bekerja dengannya di Google dan sekarang mengembangkan software untuk Khan Academy. Itu jelas berlebihan, tetapi Mayer telah menunjukkan bahwa dia memiliki stamina yang hampir seperti manusia super dan dorongan kuat untuk sukses. Pada tahun-tahun awal di Google, dia secara rutin bekerja 100 jam seminggu dan kadang-kadang bergadang. Segera setelah bergabung dengan Yahoo sebagai CEO, Mayer melahirkan bayi pertamanya dan kembali bekerja 2 minggu setelah melahirkan. Bahkan di sekolah menengah, Mayer dikenal sebagai orang yang berprestasi tinggi yang menolak menerima kurang dari yang terbaik dari dirinya atau orang lain. Sebagai kapten pom-pom squad, dia menjadwalkan latihan yang berlangsung berjam-jam untuk memastikan semua orang tersinkronisasi. Selama pekerjaan manajemen pertamanya di Google, dia memasukkan gagasan untuk melampaui zona nyamannya ke dalam filosofi karirnya. Dia tidak takut mengambil risiko demi membantu tim dan organisasi agar berhasil. Mayer menciptakan badai kritik ketika dia mengeluarkan kebijakan di awal masa jabatannya di Yahoo bahwa karyawan tidak dapat lagi bekerja dari rumah, tetapi dia tetap pada keputusannya tanpa penyesalan atau permintaan maaf. Dia percaya Yahoo berada dalam situasi krisis dan untuk berhasil membutuhkan energi kreatif yang berasal dari orang-orang yang bekerja secara tatap muka dan berdampingan. Beberapa orang percaya dia pada akhirnya akan melonggarkan kebijakan all hands in the office yang keras karena fleksibilitas adalah salah satu karakteristiknya. Namun, dia tidak akan mengendurkan standarnya yang tinggi atau persyaratan bahwa karyawan harus berdedikasi untuk kesuksesan Yahoo seperti dia. Berdasarkan kasus Marissa Mayer, kelompok kami berpendapat bahwa sifat Marissa Mayer energik, ambisius, menyukai kerja keras, dan tantangan memiliki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya adalah membuat kemajuan bagi perusahaan
karena orang seperti Mayer berdedikasi penuh pada perusahaan. Hal itu dibuktikan dengan dia tidak takut mengambil resiko demi membantu tim dan organisasi supaya berhasil. Lalu pada tahun-tahun awal di Google, dia secara rutin bekerja 1 jam seminggu dan juga bergadang. Terus setelah bergabung dengan Yahoo sebagai CEO, Mayer melahirkan bayi pertamanya dan kembali bekerja setelah 2 minggu melahirkan. Untuk pengaruh negatifnya itu adalah Mayer cenderung memaksakan karyawannya untuk bekerja seperti dia sesuai standarnya yang tinggi. Karyawannya dituntut memiliki energi yang seperti dia dan karyawannya harus berdedikasi untuk kesuksesan Yahoo. Maka dari itu, Mayer harus merekrut karyawan yang sesuai dengan standar dia. Mayer memiliki leadership style yaitu autocratic leader, initiative structure, job-centered, consultative production, dan task-oriented behavior yang cenderung menekankan pada tujuan dan hasil juga menetapkan standar dan ekspektasi yang tinggi daripada hubungannya dengan karyawan. Perilaku seperti ini cenderung membuat karyawan berkinerja tinggi ketika dipantau oleh pemimpin. Saran untuk Mayer adalah mulai untuk membangun hubungan baik dengan karyawan agar tidak menimbulkan permusuhan antara karyawan dan pemimpin. Mayer dapat mulai mengimbangi gaya kepemimpinan autokratik dan demokratik agar tidak hanya menekankan pada tujuan dan hasil, tetapi juga membangun hubungan baik dengan karyawan. Next. Selanjutnya itu in the lead, Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, tetapi Warren Buffett juga dianggap sebagai salah satu dari yang paling hangat, paling rendah hati, dan paling mudah didekati. Setiap tahun, Buffett menjadi tuan rumah di kampung halamannya di Omaha, Nebraska. Sekitar 160 mahasiswa bisnis dari universitas di seluruh dunia menjawab pertanyaan dan mendengarkan ide-ide mereka. Di dalam banyak perusahaan di bawah kepemimpinannya, Buffett juga menekankan komunikasi, saling percaya, menghormati, dan memelihara lingkungan kerja. Dia menempatkan nilai tinggi pada interaksi dan kolaborasi dengan karyawan di semua tingkatan. Dia membiarkan para manajer berbagai perusahaan menjalankan acara mereka sendiri. Percaya bahwa merekalah yang paling tahu caranya untuk melakukannya. Gaya kepemimpinan demokratis Buffett tercermin dalam kutipan dari memo yang dia kirimkan pada top manager. Bicaralah dengan saya tentang apa yang terjadi sedikit atau sebanyak yang Anda inginkan. Setiap hari Anda melakukan pekerjaan menjelaskan operasi kelas 1 Anda dengan gaya pribadi Anda sendiri dan Anda tidak membutuhkan saya untuk membantu. Next. Berdasarkan kasus tadi, menurut kelompok kami, kepribadian yang dimiliki Warren sangat baik dan patut dicontoh atas kepribadian hangatnya, rendah hati, dan mudah untuk didekati. Dan atas gaya kepemimpinan Warren seperti itu akan membuat karyawan merasa nyaman bekerja di bawah kepemimpinannya. Siapa yang tidak menyukai orang seperti Warren bila cara kepemimpinannya membuat lingkungan kerja menjadi nyaman. Dan dikatakan bahwa perilaku kepemimpinan memiliki efek yang pasti pada hasil seperti kinerja dan kepuasan pengikut. Perilaku Warren tersebut boleh dicontoh sebab kepemimpinan yang efektif tercermin dari perilaku, dan perilaku Warren tersebut perilaku yang baik. Dapat diartikan sesuai makna sebelumnya bahwa perilaku yang baik dapat membuat pekerjaan dan keinginan perusahaan berjalan lancar. Dan kelompok kami setuju saja jika gaya kepemimpinan atasan kita menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Asalkan semua tindakan dan perilaku yang diterapkan tetap dapat mencapai tujuan perusahaan. Pendekatan kepemimpinan demokratis ini lebih mengarah pada pendekatan pada bawahannya, sehingga bisa dikatakan bawahan memiliki kontribusi yang besar pada penyelesaian tugas di perusahaan. Dan seperti pemaparan di artikel, jika lebih pendekatan kepada bawahan, maka bawahan bisa menyesuaikannya, dan atas penyesuaian tersebut lingkungan kerja menjadi nyaman dan karyawan pun akan semangat bekerja. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Ya, selanjutnya itu saya akan membahas in the lead selanjutnya. In the lead, judulnya Dennis Morrison, Campbell Soup Company, and Michael Arrington, TechCrunch. Douglas Conan, mantan CEO Campbell Soup Company, bertemu Dennis Morrison pada tahun 1995 ketika dia menjadi CEO Nabisco dan dia menelponnya untuk mencari pekerjaan. Dia menemukan bahwa Morrison itu semangat yang sama dalam gaya kepemimpinan dan mempekerjakannya. Dia kemudian mengikuti ke Campbell pada tahun 2003 dan menduduki kursi eksekutif puncak perusahaan 8 tahun kemudian. Seperti Conan, Morrison adalah pendukung kuat pemberdayaan dan keterlibatan karyawan. Dia telah disebut sebagai tangguh dalam masalah tetapi lembut pada orang. Morrison dikenal sabar dan mendukung, meskipun dia dapat membuat keputusan operasional yang sulit tanpa membiarkan emosinya mengaburkan penilaiannya. Bandingkan pendekatan Morrison dengan pendekatan Michael Arrington, pendiri TechCrunch, perusahaan yang menerbitkan blog berpengaruh dengan nama yang sama. Arrington memulai blog karena dia menyukai penelitian untuk penulisan, dan dia mengakui bahwa dia tidak pandai dalam bagian manajemen orang dalam pekerjaannya. Sulit untuk menjadi pelatih dan pemain pada saat yang bersamaan, kata Arrington. Plus, aku murung. Arrington mengatakan gayanya adalah mendobrak pintu dan membersihkan kekacauan nanti. Menyadari kelemahan sebagai manajer orang, Arrington mempekerjakan Heather Harde sebagai CEO perusahaan, yang memungkinkan TechCrunch untuk tumbuh dan memungkinkan Arrington untuk fokus pada apa yang terbaik dan yang dia lakukan. Baik Arrington dan Harde telah meninggalkan perusahaan setelah bentrokan publik dengan Arianna Huffington dari The Huffington Post. Nah, di sini tanggapan kelompok kami dari kasus tersebut adalah Arrington itu memiliki sifat yang berbeda dalam memimpin. Dennis Morrison itu punya tingkat kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang sesama, kepedulian moderat terhadap tugas dan produksi, dan mampu mengambil keputusan tanpa melibatkan emosi. Nah, si Michael Arrington ini berbanding terbalik dengan Morrison. Ia juga punya kepedulian tingginya pada produksi, tapi kepeduliannya yang rendah terhadap orang-orang. Namun Arrington juga mengetahui kekuatan dan kelemahannya, tidak menjadikan kelemahannya sebagai hambatan. Ia mengatasi kelemahannya dengan mempekerjakan orang yang dapat mempekerjakan apa yang tidak bisa atau yang lemah dilakukannya, sehingga Arrington dapat fokus melakukan hal yang menjadi kekuatannya dengan yang sangat baik. Meskipun keduanya memiliki sifat kepemimpinan yang berbeda, namun keduanya dapat berhasil memimpin keunikan sifat masing-masingnya dan mampu memahami kelemahan dan kekuatan mereka. Nah, ini selanjutnya itu ada case analysis yang judulnya Consolidate Product. Produk konsolidasi adalah produsen produk consolidate product adalah produsen produk konsumen berukuran sedang dengan pekerja produksi yang tidak berserikat. Ben Samuels adalah manajer pabrik untuk untuk consolidate product selama 10 tahun, dan dia sangat disukai oleh karyawannya di sana. Mereka berterima kasih atas pusat kebugaran yang dia bangun untuk karyawan, dan mereka menikmati kegiatan sosial yang disponsori oleh pabrik beberapa kali dalam setahun, termasuk piknik perusahaan dan pesta liburan. Ben mengenal sebagian besar pekerja mereka dengan namanya dan menghabiskan sebagian dari setiap hari berjalan di sekitar pabrik untuk mengunjungi mereka dan bertanya tentang keluarga atau hobi mereka. Ben percaya bahwa penting untuk memperlakukan karyawan dengan baik sehingga mereka memiliki loyalitas pada perusahaan. Dia berusaha menghindari PHK ketika permintaan produksi sedang lesu dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan tidak mampu kehilangan pekerja terampil yang begitu sulit untuk digantikan. Para pekerja tahu bahwa jika mereka memiliki suatu masalah, Ben akan mencoba mereka. Misalnya ketika seorang terluka tetapi ingin terus bekerja, Ben akan menemukan pekerjaan lain di pabrik yang dapat dilakukan orang tersebut meskipun memiliki disabilitas. Ben percaya jika Anda memperlakukan orang dengan benar, mereka akan melakukan pekerjaan yang baik untuk Anda tanpa pengawasan atau dorongan yang ketat. Ben menerapkan prinsip yang sama kepada supervisornya. Dia juga sering membiarkan mereka sendiri untuk menjalankan departemen mereka sesuai keinginan mereka. Ben tidak menetapkan tujuan untuk standar pabrik, dan dia tidak pernah minta supervisor untuk mengembangkan rencana untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Di bawah pengelolaan Ben, pabrik memiliki omset terendah di antara 5 pabrik di perusahaan, bahkan rekor terburuk kedua untuk biaya dan tingkat produksi. Ketika perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain, Ben diminta untuk pensiun dini dan Phil Jones dibawa untuk menggantikannya.
Nah, Phil memiliki reputasi yang berkembang sebagai manajer yang dapat menyelesaikan sesuatu, dan dia dengan cepat mulai membuat perubahan. Biaya dipotong dengan memangkas jumlah kegiatan seperti pusat kebugaran di pabrik, terus piknik perusahaan dan pesta, serta biaya program pelatihan hubungan manusia untuk supervisor. Phil percaya bahwa pelatihan hubungan manusia adalah buang-buang waktu. Jika seseorang karyawan tidak ingin melakukan pekerjaan itu, maka ia dapat diterminasi. Supervisor diinstruksikan untuk menetapkan standar kinerja yang tinggi untuk departemen mereka dan bersikeras bahwa orang-orang mampu mencapainya. Sebuah sistem pemantauan komputer diperkenalkan sehingga output dari setiap pekerja dapat diperiksa secara ketat terhadap standar. Phil memberitahu supervisornya untuk memberikan suatu peringatan kepada pekerja yang kinerjanya di bawah standar. Kemudian, jika kinerjanya tidak membaik dalam waktu 2 minggu, maka pekerja tersebut akan dipecat. Phil percaya bahwa pekerja tidak menghormati supervisor yang lemah dan pasif. Ketika Phil mengamati seorang pekerja yang membuang waktu dan membuat kesalahan, maka ia akan menegur orang tersebut langsung di tempat untuk memberi contoh. Phil juga memberikan dengan cermat kinerja para supervisornya, menuntut tujuan untuk ditetapkan di setiap departemen, dan meeting mingguan diadakan dengan masing-masing supervisor untuk meninjau kembali kinerja departemen. Akhirnya, Phil bersikeras agar supervisor memeriksanya terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan signifikan yang menyimpang dari rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai langkah cost cutting lainnya, Phil mengurangi frekuensi perawatan peralatan yang mengharuskan mesin untuk tidak digunakan saat bisa produktif. Ketika mesin memiliki catatan operasi yang andal, Phil percaya bahwa jadwal perawatan yang saat ini berlebihan dan memotong produksi. Akhirnya, ketika bisnis berjalan lambat untuk salah satu lini produk, Phil memberhentikan pekerja daripada mencari pekerjaan lain untuk mereka lakukan. Pada akhir tahun pertama Phil sebagai seorang manajer pabrik, biaya produksi mengurang 20% dan hasil produksi naik 10%. Namun 3 dari 7 supervisornya pergi untuk mengambil pekerjaan lain dan diganti juga dan pergantian juga tinggi di antara operator mesin. Sebagai dari pergantian itu disebabkan oleh pekerja yang dipecat, tapi operator mesin yang kompeten juga berhenti dan semakin sulit untuk menemukan penggantinya. Akhirnya ada pembicaraan yang meningkat tentang serikat pekerja di antara para pekerja. Nah, tanggapan kelompok ini yang pertama untuk pertanyaan perbandingan sifat dari perilaku kepemimpinan Ben Samuels dan Phil Jones. Menurut kelompok kami, jika dilihat dari pendekatan sifat atau trait approach, Ben Samuel memiliki sifat kepemimpinan yang cenderung menekankan pada sifat optimisme dan self-confidence terhadap karyawan dan supervisornya. Seperti yang telah disebutkan bacaan di atas, Ben percaya bahwa penting untuk memperlakukan karyawannya dengan baik sehingga mereka memiliki rasa loyalitas pada perusahaan. Dia berusaha menghindari PHK ketika meminta produksi sedang lesu dan mempertimbangkan bahwa perusahaan tidak mampu kehilangan pekerja terampil yang begitu sulit untuk digantikan. Para pekerja juga tahu mereka punya suatu masalah. Kalau mereka punya suatu masalah, Ben akan coba membantu mereka. Terus Ben adalah pemimpin dengan ciri perilaku people oriented atau berpusat pada karyawan. Perilaku kepemimpinannya menunjukkan fokus pada kebutuhan bawahannya. Dia juga percaya bahwa penting untuk memperlakukan karyawannya dengan baik sehingga mereka memiliki rasa loyalitas terhadap perusahaan. Ben menghabiskan sebagian setiap harinya untuk mengunjungi mereka dan sangat memperhatikan kebutuhan dan perasaannya mereka. Terus Ben juga membuktikan bahwa dia benar-benar menjalani perannya sebagai advisor, yang berarti dia selalu memberikan nasihat, bimbingan, dan dukungan dalam kebutuhan bawahannya. Ia juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan organisasi yang luas daripada mencapai hasil bisnis yang spesifik. Dapat dilihat bahwa departemen pabrik memiliki omset terendah dari 50 perusahaan, tapi juga rekor terburuk untuk biaya dan tingkat produksi. Dapat dikatakan bahwa Ben Samuels menggunakan pendekatan demokratis. Ia juga mendelegasikan otoritas untuk mendorong partisipasi, bergantung pada bawahan untuk menyelesaikan tugas, dan bergantung pada penghormatan bawahan terhadap pengaruh. Nah, kalau untuk yang Phil Jones ini, dia sangat berorientasi pada tugas. Dia juga ngejelasin gimana seharusnya karyawan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Phil juga menetapkan ekspektasi kinerja dan mengevaluasi kinerja dengan evaluasi kemajuan serta kualitas pekerjaan pada karyawannya. Nah, dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa
dia telah menetapkan standar kinerja yang tinggi untuk pengembangan mereka dan bersikeras agar orang-orang mencapainya. Dan sebuah sistem pemantauan komputer itu diperkenalkan sehingga output dari setiap pekerja dapat diperiksa dengan cermat. Nah, terus si Phil Jones juga menunjukkan kalau dia itu pemimpin yang berpusat pada pekerjaan atau yang kita sebut dengan task oriented. Perilaku kepemimpinannya yang mengarahkan pada efektivitas aktivitas ke arah efisiensi, pemotongan biaya, dan penjadwalan. Dimensinya adalah pada penekanan tujuan dan fasilitas kerja. Dalam kasus ini, Phil melakukan langkah pemotongan biaya yang mengurangi frekuensi perawatan yang mengharuskan mesin dimatikan ketika mereka bisa produktif. Ketika bisnis lambat untuk salah satu lini produk, Phil memberhentikan para pekerjanya dan mencari orang lain untuk mereka lakukan. Pada tahun pertama, biaya produksi turun 20% dan hasil produksi naik 10%. Dapat disimpulkan bahwa Phil Jones menganut pendekatan autokratis atau autokratik. Dia memusatkan otoritas dan memperoleh kekuasaan dari posisi kontrol yang kuat dan juga paksaan. Phil menetapkan standar kinerja yang tinggi dengan memperkenalkan sistem pemantauan baru sehingga pengeluaran setiap pekerja dapat diperiksa. Karena pendekatan autokratisnya, 3 pengawas keluar dan omset menurun karena pekerja yang dipecat. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuli. Ada pertanyaan yang kedua, yaitu pemimpin mana yang menurut Anda lebih efektif? Mengapa dan pemimpin mana yang akan Anda pilih untuk bekerja sama? Nah, tanggapan dari kelompok kami yaitu dalam jangka pendek, Phil Jones lebih efektif karena di bawah kepemimpinannya, biaya turun dan produksi naik. Namun tingkat turnover yang terjadi malah terlalu tinggi. Tingkat turnover yang tinggi akan meningkatkan biaya perekrutan dan akan menutupi biaya produksi yang dihemat. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dalam jangka panjang gaya kepemimpinan Phil Jones tidak akan efektif. Nah, dalam jangka panjang kepemimpinan Ben Samuels akan lebih efektif karena tingkat turnover yang rendah dan kualitas produksi yang tinggi. Dengan memiliki karyawan yang terlatih, termotivasi, dan memiliki kepuasan lebih penting daripada memiliki pekerja yang bermusuhan dan tidak produktif. Nah, secara pribadi, pekerja tentu akan memilih lebih baik bekerja untuk Ben Samuels daripada untuk Phil Jones. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemimpin operasional lebih efektif karena mereka adalah seseorang yang melihat bagaimana elemen individu dari sebuah organisasi cocok dan bekerja untuk menciptakan hasil yang lebih besar. Nah, ketika para pekerja menghadapi suatu masalah, fokus mereka adalah pada sistem dan proses apa yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah tersebut serta hal-hal apa yang dapat mempengaruhi langkah tersebut. Nah, para pemimpin ini memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa segala sesuatunya diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, fokus utama dari tipe pemimpin ini adalah pada efisiensi produksi, peningkatan kualitas, pengurangan biaya variabel, dan kemudahan pembuatan. Nah, pemimpin yang memiliki perilaku demokratis lebih efektif dibandingkan dengan perilaku autokrasi. Tetapi sifat ini biasanya tergantung pada bidang pekerjaannya. Dalam gaya kepemimpinan autokratis, orang yang bertanggung jawab memiliki otoritas dan kendali penuh atas pengambilan keputusan. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika Anda adalah bos dari Phil Jones, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tanggapan kelompok kami adalah sebaiknya dilakukan pendekatan atau diskusi yang panjang dan detail dengan Phil mengenai tingkat turnover yang tinggi dan rumor pembentukan serikat pekerja. Nah, sebagai atasan dari Phil Jones, penting untuk mempertanyakan Phil mengenai meningkatnya ketidakpuasan di antara karyawan dan konsekuensi peningkatan pemecatan karyawan yang terlatih dan berpengalaman. Nah, poin penting lainnya adalah Phil Jones harus didorong untuk lebih berorientasi pada para pekerjanya, lebih caring, sehingga ia tidak hanya berfokus pada hasil tingkat produksi, tetapi juga pada proses dan pihak-pihak yang terlibat dengan kesuksesan yang diraih pada perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan untuk materi chapter ini. Semoga berguna untuk kita ke depannya. Terima kasih teman-teman dan Bu Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.